Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Mbak Mima akan menyampaikan pembelajaran Simplex IPA dari paket tematik 4A halaman 5. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan kesenian daerah. Indonesia mengenal bermacam alat musik seperti alat musik tiup, pukul, dan gesek. Alat musik setiap daerah memiliki ciri khas. Alat musik tersebut berbeda nama, bentuk, dan bahan. Perhatikan gambar alat musik berikut. Ini ya. Oke, melanjutkan. Tahukah kamu nama serta asal daerah dari alat-alat musik tersebut? Tulislah nama alat musik tersebut beserta alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, ini langsung. Nah, ini kalian bisa tulis. Ini sudah kita bahas saat Simplex ya anak-anak ya. Ini nama alat musiknya angklung, daerah asalnya Jawa Barat, kemudian cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya dengan cara digoyangkan. Kemudian nomor 2 ini ada kompang, itu daerah asalnya itu Lampung, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya dengan cara dipukul. Kemudian alat musik gendang, ini daerah asalnya dari Yogyakarta, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya dengan cara dipukul. Kemudian seruling ini dari Jawa Barat, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya dengan cara ditiup. Kemudian tambahan halaman 5 ini ada alat musik harmonika, itu asal daerahnya dari Cina. Kemudian cara memainkan atau cara menghasilkan bunyinya dengan cara ditiup. Yang keenam ini ada gambus, ini daerah asalnya yaitu Riau. Kemudian cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya dengan cara diketik. Oke, Rana, kita lanjutkan paket tematik 4A halaman 11. Nah, tahukah kamu bahwa alat musik yang dimainkan akan mengeluarkan bunyi? Ya, bunyi merupakan salah satu bentuk energi yang dapat didengar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua bunyi dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Sumber energi bunyi ada bermacam-macam. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Cobalah kamu pegang lehermu sambil berbicara dan bernyanyi. Apakah yang kamu rasakan? Kamu merasakan ada getaran, bukan? Nah, suara yang kita keluarkan dari mulut kita berasal dari pita suara yang bergetar. Ini adalah latihan. Benda yang menghasilkan bunyi disebut, nah ini soalnya ya, ini sudah dikerjakan saat Zoom, memakan ke pembahasannya. Yang pertama, benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. 2, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. 3, suara yang kita keluarkan berasal dari titik-titik yang bergetar. Jawabannya pita suara. Oke, Mama lanjutkan. Nah, ini ada paket tematik 4A halaman 20-21. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Bunyi yang dihasilkan berbagai benda, ada yang kuat, lemah, melengking, atau bernada rendah. Suatu bunyi kadang terdengar kuat, kadang lemah. Kuat dan lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo bunyi. Semakin besar atau kecil amplitudo, semakin kuat atau lemah benda yang dihasilkan. Sedangkan tinggi dan rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi tersebut atau frekuensi. Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar, akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Namun tidak semua bunyi dapat didengar oleh telinga manusia, karena telinga manusia hanya mampu mendengar bunyi dengan jumlah getaran 20-20.000 getaran per detik. Bunyi dengan frekuensi 20-20.000 getaran per detik disebut audiosonik. Bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 getaran per detik disebut infrasonik. Hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing
dapat mendengarkan bunyi infrasonik. Nah, getaran per detik disebut ultrasonik. Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 getaran per detik disebut ultrasonik. Kucing, kelelawar, dan lumba-lumba dapat mendengar bunyi ultrasonik. Nah, ini ya, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik ya. Infrasonik kurang dari 20 getaran per detik, kalau audiosonik 20 sampai 20.000 getaran per detik, sedangkan ultrasonik 20.000 getaran per detik. Nah, berdasarkan bacaan, jelaskan pemahamanmu tentang hal-hal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Jawabannya, benda-benda yang menghasilkan bunyi. 2, apa yang mempengaruhi keras lemahnya bunyi? Jawabannya, amplitudo bunyi. 3, apa yang menentukan tinggi rendahnya bunyi? Jawabannya, banyaknya getaran bunyi atau frekuensi. 4, mengapa manusia tidak bisa mendengar suara bunyi? Jawabannya karena manusia hanya mampu mendengar bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20.000 getaran per detik. 5. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Jawabannya banyaknya getaran per detik. Oke anak-anak, itu yang bisa Mem sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Sekian dari Mem, terima kasih.